Parah ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah biokimia, Ibu Intan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat presentasi pada sore hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, di sini saya Azara Andini dan rekan saya Najila Helena akan mempresentasikan tentang pemeriksaan glukosa dan protein urin. A. Pengertian pemeriksaan. Pengertian dari glukosa. Glukosa itu adalah senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Di sini ada 3 cara tubuh memproses glukosa. Yang pertama, enzim di saluran pencernaan. Jadi enzim di saluran pencernaan ini akan membantu mencernanya karbohidrat menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada hormon insulin. Nah, hormon insulin di sini akan dilepaskan organ pankreas gunanya untuk memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi. Yang ketiga ada hormon glikogen yang akan kembali mengubah glikogen menjadi glukosa jika sewaktu-waktu diperlukan. Oke, glukosa. Ada yang glukosa dan urin itu disebut glukosaria. Nah, glukosa diatur oleh 2 faktor. Yang pertama ada zat glukosa yang berada di dalam urin. Yang kedua ada ambang ginjal yang terhadap pengeluaran zat glukosa dengan urin. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung C, H, O, dan N. Sifat-sifat protein yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. B. Tujuan pemeriksaan. Oke, tujuan pemeriksaan pada glukosa urin di sini untuk menentukan adanya glukose dalam urin secara semi kuantitatif. Protein urin yaitu untuk mengetahui kadar protein dalam urin dan mengetahui apakah pasien mengalami eklamsi. C. Alat dan bahan. Oke, alat dan bahan pada glukosa. Ini ada status pasien, alat tulis, bengkok, sabun cair untuk cuci tangan, handuk kecil pribadi, wastafel, 1 buah tabung reaksi, tempat tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, lampu spiritus, korek api, pipet, urin dalam bengkok, spuit 5 cc, spuit 10 cc, larutan asam sulfat 20%, sikat tabung reaksi, sabun deterjen, spons pencuci, kain lap, dan celemek. Untuk yang protein, status pasien, alat tulis, bengkok, sabun cair untuk cuci tangan, handuk kecil pribadi, wastafel, 1 buah tabung reaksi, tempat tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, lampu spiritus, corong, kertas saring, korek api, pipet, urin dalam bengkok, spuit 5 cc, spuit 10 cc, larutan asam sulfat salisilat 20%, larutan asam asetat 5%, sikat tabung reaksi, sabun deterjen, spons pencuci, kain lap, dan celemek. D. Cara kerja. D. Cara kerja. Oke, cara kerja pada glukosa ini menyiapkan dan memeriksa kelengkapan alat, mencuci tangan, memakai handscoon, memperhatikan kejernihan urin. Bila urin keruh, disaring dengan kertas penyaring. Mengisi kedua tabung dengan benedit masing-masing 2 cc. Salah 1 tabung sebagian bahan pembanding pemeriksaan. Tetesi urin 4 tetes, lalu menyalakan lampu spiritus. Kemudian memanaskan tabung sampai mendidih, berjarak 2-3 cm. Membentuk sudut 45 derajat hingga mendidih. Lalu arahkan tabung yang dipanaskan ke tempat yang kosong. Nah, yang terakhir, baca hasil pemeriksaan. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan tersebut, lalu membereskan peralatan, dan terakhir mencuci tangan. Untuk yang protein, yang pertama menyiapkan dan memeriksa kelengkapan alat,
mencuci tangan, memakai handscoon, memperhatikan kejernihan urin, bila urin keruh, disaring dengan kertas penyaring. Mengisi kedua tabung dengan Benedict, masing-masing 2 ml, salah satu tabung sebagai bahan membanding pemeriksaan. Menyalakan lampu spiritus. Memanaskan tabung sampai mendidih berjarak 2-3 cm membentuk sudut 45 derajat. Arahkan tabung yang dipanaskan ke tempat yang kosong. Bila urin yang dipanaskan keruh, tambahkan 4 tetes asam asetat 6%, dan bila kekeruhan hilang, maka menunjukkan hasil yang negatif. Jika urin tetap keruh, maka panaskan sekali lagi dan bandingkan hasilnya bila setelah dipanaskan, mencuci tangan. Hasil interpretasi. Oke, hasilnya pada glukosa negatif, yang berarti warna tetap biru atau sedikit kehijauan. Lalu positif 1 itu warna hijau kekuningan, positif 2 warna kuning kehijauan dan keruh, positif 3 warna jingga dan keruh, dan positif 4 warna merah dan keruh. Untuk yang protein, negatif tidak ada kekeruhan, positif 1 kekeruhan ringan tanpa butir-butir atau 0,01 sampai 0,5%, positif 2 kekeruhan mudah dilihat dan nampak butir-butir dalam kekeruhan tersebut atau 0,05 sampai 0,2%, positif 3 urin jelas keruh dan kekeruhan berkeping-keping atau 0,2 sampai 0,5%. Yang keempat yaitu positif 4 sangat keruh dan bergumpal atau memadat yang lebih besar dari 0,5%. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Dimulai saya ya Mbak Nadila, saya ingin bertanya. Apa sih fungsi larutan Benedict dalam pemeriksaan glukosa urin? Fungsi Benedict dalam pemeriksaan urin yaitu untuk dilakukan pada urin yang mengetahui kandungan glukosa. Urin yang mengandung glukosa dapat menjadi tanda adanya penyakit diabetes. Sekali urin diketahui mengandung gula reduksi, tes lebih jauh mesti dilakukan untuk memastikan jenis gula reduksi apa yang terdapat dalam urin. Baik, terima kasih Mbak Nadila. Saya akan bertanya kepada Mbak Andin. Bagaimana pengambilan sampel untuk pemeriksaan protein urin yang tepat? Oke, jadi cara pengambilan itu pertama pemeriksaan protein urin terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada pemeriksaan urin sewaktu dan pemeriksaan urin 24 jam. Nah, jadi pemeriksaan urin 24 jam ini dilakukan pada sampel urin yang terkumpul dalam waktu 24 jam terakhir. Seperti itu Mbak Nadila. Baik, terima kasih Mbak Andin. Baik, sama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.